Iya, betapa indahnya orang bisa melihat hidup kita terpancarkan kehidupan Tuhan Yesus. Amin jemaat sekalian. Ya. Namun ya. Tadi pagi saya baru buka di Facebook. Ya. Ada yang menulis ya, bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tidak suruh kasih persembahan uang, malah katanya Tuhan Yesus suruh ikuti perintahnya, yaitu mengasihi orang-orang yang susah saja katanya. Saya bilang ini berarti gereja semuanya tutup dan kita semuanya jadi Buddhism. Karena Anda tahu apa beda kekristenan dengan agama yang berbuat kebaikan? Ya. Mereka berbuat baik untuk masuk surga. Kita justru sudah pasti masuk surga, lalu kita berbuat baik. Itu bedanya. Ya. Mereka berbuat baik untuk masuk surga. Sedangkan kita sudah pasti masuk surga, kita berbuat baik. Nah, pasti masuk surganya itu lewat apa? Itu doktrinal, tidak bisa tidak ya. Maka itu kekristenan gampang sekali terpeleset ya. Gampang sekali terpeleset menjadi Buddhism. Kenapa? Karena memang sama-sama juga mengajarkan untuk melakukan kebaikan ya. Sama-sama mengajarkan untuk melakukan kebaikan, bahkan berlomba untuk melakukan kebaikan, berlomba. Tapi motifnya beda. Ini yang harus difahami. Mereka berbuat baik supaya bisa masuk surga, reinkarnasi jadi lebih baik. Kita berbuat baik karena Tuhan telah mengasihi kita. Kita sudah diselamatkan. Nah, keselamatan kita diperoleh bukan melalui berbuat baik, tapi keselamatan kita diperoleh melalui mengimani pengajaran doktrin yang benar. Oke. Kali ini masih tetap temanya adalah sampai mencapai kesatuan iman yang di Efesus pasal 4 di ayat yang ke-13. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13 yaitu sampai semuanya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami nikmati tiap-tiap hari dalam hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan jiwa kami Tuhan. Ini terindah, terutama, termulia, dan melebihi apapun juga, yaitu keselamatan jiwa kami oleh Injil-Mu yang sungguh Tuhan, yang menyatakan kasih-Mu melebihi apapun, yang tak terukur lebarnya, tingginya, panjangnya, dalamnya Tuhan. Dan kami terselamatkan oleh kasih-Mu, Injil, kabar baik yang kami dengar, yang disampaikan bukan secara lisan generasi ke generasi, tetapi di tangan kami ada firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya jemaat di sini Tuhan, jemaat yang Kau kumpulkan, jemaat yang Kau tarik dengan Injil, ini sungguh-sungguh menjadi jemaat yang penuh kesaksian dalam segala hal Tuhan, terutama dalam hal doktrinal. Kami berdoa, mengucap syukur, mohon pimpinan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, tema ini mengapa saya sudah sampaikan sampai sudah 3 kali, saudara, adalah karena sebenarnya di zaman inilah tema ini sangat penting. Mengapa saya katakan di zaman inilah tema ini sangat penting, super penting? Karena kekristenan sudah pecahkan, kekristenan bermutasi, ya, memecahkan diri sehingga
nggak tanggung-tanggung. Sudah puluhan ribu denominasi, saudara. Puluhan ribu denominasi. Berarti variasi pengajaran kekristenan sedemikian rupa. Pada waktu zaman Rasul Paulus, walaupun sudah ada pada waktu itu ya variasi pengajaran yang muncul, sehingga Paulus ada marah mereka, itu bukan Injil katanya. Itu sebenarnya sesungguhnya bukan Injil di dalam surat Galatia. Dan di tempat yang lain juga Rasul Paulus berkata, itu Yesus lain itu ya. Itu bukan Yesus yang kami beritakan. Di Korintus dikatakan bahwa itu Injil lain, itu roh lain ya dan lain sebagainya. Namun ya pada waktu zaman Rasul Paulus jumlahnya masih secuil. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Nah, sekarang ya setelah 2000-an tahun Anda bisa bayangkan kekristenan ya bermutasi, memecahkan diri sedemikian rupa sampai ya puluhan ribu denominasi, saudara. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam situasi yang seperti demikian inilah, ya saya katakan banyak orang tanya, Pak, ini lebih baik begini atau lebih baik satu saja? Wow, satu saja bagaimana? Dulu pernah satu saja, saya bilang, pernah. Yaitu sekitar kurang lebih 1 milenium. Ketika Katolik, ketika Kekaisaran Romawi jaya, 1 milenium tidak boleh ada iman lain. Semuanya harus satu. Itu satu saja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kalau satu saja? Repotlah sekarang begitu banyak. Saya katakan, satu saja, kalau itu yang benar, itu bagus. Tapi kalau satu saja, justru itu yang salah bagaimana? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu satu saja dan itu benar, itu adalah ketika Tuhan Yesus memerintah. Baru bisa satu saja dan itu yang paling benar gitu. Dan tidak boleh ada yang salah. Itu di bawah pemerintahan Tuhan Yesus gitu. Tetapi sekarang ini pemerintahan manusia. Sekarang orang begitu banyak, satu saja. Dan yang maha kuasa, kaisar, yang mempunyai otoritas tertinggi, dia yang kontrol, dia yang mengatur gereja mesti begini begitu, itu sudah pasti sesat itu. Dan satu saja, dan ternyata itu adalah yang sesat. Anda bisa bayangkan, tidak ada pilihan, no choice, no alternative, hanya satu saja. Wah, itu repot sekali, saudara. Nah, berarti Anda suka yang bebas atau suka satu saja? Oh, bebas lah. Oke, kalau gitu kita bebas. Ya, oke. Nah, karena bebas itulah maka muncul begitu banyak, maka muncul banyak variasinya ya. Lebih hebat daripada itu mutasi COVID-19 yang cuma Delta, kemudian Omikron gitu. Ini Injilnya sudah enggak tahu Injil yang sudah macam apa, saudara. Sudah sedemikian rupa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, namun demikian masih lebih baik saya katakan bagi manusia yang berpikir waras, bagi manusia yang suka memakai akal budi, bagi manusia yang menghargai kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita, kita cenderung berkata bebas. Ya, bebas, akhirnya karena bebas inilah jadi ada banyak sekali. Berarti sekarang menyulitkan orang untuk memilih, saudara. Memilih yang bagaimana ini? Memilih. Oh, begitu banyak. Terlebih lagi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang di booster lagi dengan apa tahu nggak? Media sosial, saudara. Oh, media sosial sekarang. Ada orang bilang sama saya, Pak, aduh ya itu di Facebook, TikTok, segala macam itu sulit sekarang ini bagi orang untuk mendapatkan pengajaran yang benar, gereja yang benar. Ini benar-benar seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami ini. Ya. Kenapa? Ini betapa luasnya, betapa besarnya, betapa hebatnya. Ya. Itu berapa juta film ya pendek segala macam di TikTok. Di mana Anda bisa dapatkan yang benar di situ, saudara? Tidak gampang, saya kasih tahu, tidak gampang. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, saya katakan bahwa hal yang paling saya syukurkan dalam hidup saya adalah saya diselamatkan. Saya diselamatkan, saya bersyukur. Saya bersyukur ada misioneri mau sampai ke Kalimantan di sana. Ya, saya bersyukur dia memberitakan Injil sehingga saya diselamatkan. Ya, ini sangat indah sekali ya. Tidak ada yang lebih indah dari ini.
Saya pikir nanti sampai di sorga pun saya akan berterima kasih kepadanya. Karena engkaulah mau datang ke Kalimantan, makanya saya diselamatkan, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang saya syukurkan adalah apa? Ada gereja yang benar. Tuhan tuntun saya ketemu gereja yang benar, saudara. Kalau saya sudah diselamatkan, gentayangan pergi ke satu gereja demi gereja yang lain, loncat sana, loncat sendiri sini, seperti tupai bajing gitu ya, bajing loncat gitu, loncat sana, loncat sini, saudara. Oh, saya pernah menjadi orang Kristen yang loncat sana, loncat sini, ya, sampai nggak tahu ke arah kemana, ya. Waktu angin ini berhembus, ikut angin itu, angin sana berhembus, ikut angin sana, sampai akhirnya saya tersentak. Dan saya kagetnya bukan main. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setengah tahun saya stres. Tanya Simo, saya sakit mah berat, ya, bukan tanggung-tanggung, berat, ya, sampai saya apa? Simo masakin bubur taruh dalam termos, saudara, bubur dalam termos. Jadi saya pergi kuliah, setiap kali ganti mata pelajaran saya pergi ke mobil, makan bubur saya 4-5 sendok gitu, pergi belajar lagi, ya. Pergi belajar lagi. Kenapa? Karena semua yang akhirnya yang saya pelajari, semua yang saya pelajari, kenapa bertentangan dengan, ya, banyak yang mengkoreksi saya, banyak yang menyatakan bahwa saya sudah 6 tahun pimpin jemaat berkhotbah secara salah. Saya jadi gembala 6 tahun, saudara. Ya, banyak berkhotbah berkobar-kobar. Waktu saya muda saya berkhotbah berkobar-kobar, saudara. Ya, baru kemarin saya kasih tahu ini mahasiswa di sini. Tahun 90, perayaan Natal 92, saya pengkhotbah Natal seluruh UI di Balairung. Ya, waktu itu baru umur 33 tahun, saudara. Ya, saya dipilih sebagai pengkhotbah, ya, seluruh Natal UI di Balairung waktu itu, saudara. Saudara, saya waktu muda pengkhotbah berkobar-kobar, tapi kemudian saya merenungkan kembali, aduh, banyak yang salah. Ternyata banyak yang salah. Setelah gajah diperlihatkan seluruhnya, rupanya dulu saya pegang kakinya. Ya, dulu rupanya saya pegang belalainya. Baru saya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah, saudara, yang saya bilang saya syukurkan. Hal yang kedua adalah apa? Tuhan tuntun saya. Tuhan tuntun saya ketemu gereja yang benar, ketemu pengajaran yang benar, untuk pertumbuhan iman saya, untuk supaya saya orang yang sudah Dia selamatkan, yang haus akan kebenaran. Saya memerlukan gereja yang benar untuk seterusnya. Bukan cuma saya sendiri yang perlu bertumbuh, tetapi anak istri saya dan banyak orang lain lagi sebenarnya membutuhkan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak mempunyai gereja yang benar untuk kita ada di dalamnya, untuk kita sungguh-sungguh menjadi jemaat, saya katakan, untuk kita supaya mengasihi Tuhan melaluinya, untuk kita ajar, untuk kita tumbuh dan lain sebagainya di dalamnya. Saya katakan, tidak ada satu manusia pun bisa menjadi orang Kristen yang baik tanpa menjadi anggota gereja yang baik. Sekarang saya menyadari akan hal itu, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kamu boleh menjadi orang Kristen yang terbaik. Kalau kau boleh pindah ke satu negara yang lain, di situ tidak ada gereja yang benar. Anda boleh coba. Anda boleh coba. Lihat iman kamu akan bertahan berapa lama. Itu belum kita hitung anak kamu dan cucu kamu dan seterusnya, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya saya bilang, hal yang kedua yang saya paling syukurkan adalah apa? Saya dituntun oleh Tuhan. Saya dituntun oleh Tuhan. Kenapa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya pergi belajar ke Amerika, saya berdoa. 1 tahun saya berdoa. Saya umumkan mengundurkan diri di gereja, saya kasih mereka 1 tahun untuk cari orang ganti saya. Kemudian 1 tahun itulah saya berdoa, Tuhan tolonglah, jangan sampai saya pergi ke sekolah yang salah, nanti keluar saya jadi penyesat. Saya berdoa terus begitu, saudara. Jangan sampai itu terjadi. Kemudian saya bikin lamaran, ada banyak sekolah. Saya bikin lamaran. Yang menulis lamaran saya orang Amerika. Jadi TOEFL-nya nggak usah dipertanyakan lagi gitu. Orang Amerika. Makanya saya nggak ditanya-tanya TOEFL-nya berapa. Karena sekali baca saya punya surat itu, ya, oh ini English perfect. Ya, Englishnya perfect. Padahal saya itu nggak pintar gitu. Bahasa Inggris saya nggak pintar gitu. Tapi karena yang nulis semuanya itu orang Amerika, misioneri gitu. Wah, jadi perfect sekali, saudara. Ya. Dan saudara, ya, ada 4 apa 5 sekolah yang saya ajukan itu. 1 yang terima saya,
Satu terima saya. Wah, saya bilang ini terima. Sebenarnya ada dua yang terima saya. Tapi yang satunya minta saya setor 10.000 US dollar, yang satunya cuma minta setor 5.000 gitu. Akhirnya saya sama misioneri itu diskusi. Beberapa di sini kenal misionerinya yang saya maksud tentu. Saya bilang ini gimana ini ya? Dia bilang yang ini sih bagus, tapi setornya 10.000 ini jaminannya. Ini 5.000. Saya bilang duit saya kurang, saya yang 5.000 aja deh ya. Oke, jadi saya setor, saya pergi yang murah gitu, yang 5.000. Tapi saya bilang Tuhan, ya toh, ini bukan gara-gara murah ini mesti benar ini mesti benar ini, jangan gara-gara murah. Ini kalau murah nggak benar ini bisa gawat sekali, tau nggak? Lalu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini Tuhan ini luar biasa nih. Waktu saya pergi minta visa ke Amerika, ke kedutaan Amerika di sana, lagi duduk-duduk begitu, di situ ada meja. Saya bongkar-bongkar majalah yang di bawah meja mereka, saya bongkar-bongkar. Ketemu satu majalah, saya buka. Di situ mengenai seorang pemimpin Kristen, namanya Rod Bell gitu ya. Wah, begini. Saya lihat baca. Lah, dia memimpin sekolah teologi Tabernacle Baptist Theological Seminary. Ah, ini sekolah yang saya mau begini. Dia bilang begitu. Langsung waktu saya sedang lihat-lihat itu, nama saya dipanggil Suhento Liao. Ya wes, saya maju bawa majalah itu, majalah mereka. Mau pergi ke mana? Ke Amerika. Ke Amerika mau apa? Mau kuliah. Mau kuliah di mana? Di mana? Ini dia. Nah, ini kamu bawa? Bukan sih, bilang. Ini majalah kalian, bilang. Saya lihat di meja, di bawah meja tadi di situ. Bilang, oh ya? Dia juga bingung majalahnya mereka, ya kan? Semua bahasa Inggris gitu kan. Oh ya oke. Langsung dikasih visa satu keluarga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ajaib Tuhan. Lalu banyak orang bilang Pak Suhento tidak percaya mujizat. Saya bilang, kau belum lahir saya sudah jingkrak ngomong mujizat. Saya bilang, kamu ini bagaimana? Saya ini percaya mujizat amat sangat. Cuman tidak percaya kalau kau bilang kau dikasih karunia untuk melakukan mujizat. Ah, itu saya nggak bisa percaya. Saya bilang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, puji syukur. Nah, saya ketemu gereja yang benar. Gereja yang mengajarkan pengajaran yang benar. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan, nah kembali kepada topik kita dan ayat yang kita baca. Sampai semuanya mencapai satu kesatuan iman. Pengetahuan. Ya, satu pengetahuan yang benar tentang anak. Mencapai satu pengetahuan yang benar. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sambil saya stres itu tadi itu ya, sakit mah berat gitu ya loh. Makanya kalau mahasiswa lapar sakit mah, saya tahu itu gara-gara ulangan gitu, biasanya begitu ya loh. Biasanya kalau ulangan katanya Indomie lebih laku gitu, lebih cepat. Itu gara-gara karena saya sendiri mengalami semua itu ya, stres udah bagaimana. Belum lagi stres apa bertentangan gitu ya toh. Akhirnya bertentangan, saya bilang kepada dosen saya pulang kuliah kasih tahu Simo, begini-begini salah loh, itu sebenarnya salah loh. Simo, hah gitu ya. Akhirnya tahu nggak apa? Saya ngomong kepada dosen saya bilang gini, saya bilang, kalau istri saya datang ikut duduk dengar, nggak ikut ujian boleh nggak? Wah, dia bilang boleh saja. Makanya akhirnya saya kan bawa Simo, daripada saya jelasin kamu pusing-pusing nanti, ya, dan kita dua pula berdebat di rumah gitu, ya, kan lebih baik kamu ikut duduk di situ dan dengar. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah ya, kondisinya. Akhirnya ketika ada pengajaran yang berbeda, tidak bisa tidak. Tadi kan kita sudah suka daripada satu saja dan dipegang sama diktator begitu. Dan ternyata kalau itu salah, betapa celakanya kita, betul nggak? Alangkah lebih baiknya jadi bebas, dan bebas sekarang masalahnya jadi banyak, betul nggak? Akhirnya menuntut kita untuk memilih. Akhirnya menuntut kita untuk, kalau mau memilih mesti apa? Masa kita main pilih itu taruh kertas gitu, tulis tutup mata sembarangan comot begitu, masa boleh begitu, betul nggak? Tuhan kasih kita akal budi, Tuhan kasih kita logika untuk berpikir mana yang benar. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang benar gitu loh ya. Yang benar itu seperti apa ukuran kebenaran dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sejak tahun pertama Grafe berdiri, yang kita junjung tinggi, yang kita angkat itu adalah pengajaran yang benar. Oleh sebab itu kita seminar gitu. Saya hanya 2 kali KKR, saudara. Ya.
Selebihnya tuh seminar ratusan kali. Kenapa nggak mau KKR lagi? Nggak mau KKR. 2 kali KKR saya lihat nggak ada hasilnya. Ributnya minta ampun. 1 kali KKR-nya di Manado, di lapangan sepak bola Samratulangi. Orangnya jalan sana sini kayak pasar malam, saudara, gitu ya. Walah, saya bilang ini nggak ada hasilnya sama sekali, nggak ada hasilnya. Ya, orang yang nggak ngerti, cuman rame-rame di situ saja nyanyi hora-hore kemudian pulang, nggak ada hasil apa-apa. 1 kali saya KKR di Sintang, saudara, tempat kelahiran saya. Woi, ramenya bukan main. Ahen pulang Sintang ini, wah ini ya. Buku saya laku paling banyak di Sintang. Kenapa? Banyak orang cuma mau lihat foto yang di belakangnya saja gitu. Ya, nah saudara ya. Tapi saya lihat nggak ada hasilnya, saudara. Nggak ada hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya bagaimana? Memang kekristenan itu sebenarnya kita bukan menonjolkan ritual kita. Oh, jalannya masih begini, ya nggak jalannya. Dia punya tongkatnya pelan-pelan. Kita tidak membanggakan ritual gitu. Ritual apa? Kita tidak membanggakan apa? Kemarin saya baru nonton Romo Mana yang khotbah. Hebat juga dia bilang. Katolik ini, wah, kita mempunyai 3. Bukan cuma Alkitab. Nah, Alkitab kita pun ada tambahan katanya. Oke, kita tahu ada Deuterokanonika. Kemudian ada tambah tradisi katanya. Tradisi. Itu apa? Magisterium. Magisterium, tahu nggak apa magisterium? Itu sebenarnya MUI-nya mereka. Magisterium itu MUI-nya mereka. Dan memiliki wewenang untuk mengeluarkan aturan-aturan yang mengikat pengajaran. Itu fatwa sebenarnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oh ya, kita tidak ya. Kita punya itu adalah sesuai dengan Alkitab. Dan Alkitab kita 66 kitab. Bukan ada tambahan 12. Oh, dia sendiri menjelaskan. Saya nonton ya. Saya tidak memfitnah, tapi dia menjelaskan loh. Dia bilang orang Protestan tidak berdoa untuk orang yang mati. Mereka tidak hormat orang mati lagi katanya. Wah, saya bilang enggak lah, kita hormat lah. Mereka tidak hormat orang mati lagi. Kita bukan cuma hormat orang mati, kita doakan orang mati katanya. Mengapa? Nah, tahu tidak kalian? Oh, dia ceramah di gereja Katolik. Karena di kitab Makabe ada berdoa untuk orang yang sudah mati katanya. Wah, saya bilang hebat juga mereka berdoa untuk orang yang sudah mati. Anda bisa bayangkan. Jadi kalau mati jangan khawatir. Nanti pesen aja anak cucu kamu supaya apa? Doa yang rajin ya untuk engkong ya gitu ya. Nah saudara ya. Jadi waktu hidup kamu boleh bikin apa saja ya enggak? Nanti tunggu giliran mereka yang doakan untuk kamu jadinya. Jadi mereka doa untuk orang yang sudah mati. Kita tidak. Itu perbedaannya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang tidak di bawah satu kekuasaan. Tidak di bawah satu otoritas yang menekan. Akhirnya muncullah banyak pengajaran. Banyak pengajaran. Nah, banyak pengajaran inilah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya katakan tadi di awal bahwa ini adalah masa di mana topik atau tema hari ini itu begitu penting. Yaitu untuk mencapai kesatuan iman. Untuk mencapai kesatuan iman. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita sudah meyakini sesuatu benar dulu. Baru kemudian kita mau supaya apa yang benar inilah kita sampaikan. Supaya orang sama-sama bersama dengan kita mempercayai sesuatu yang kita yakini benar gitu. Ini sebenarnya. Inilah yang dilakukan oleh gereja. Inilah yang dilakukan pada saat penginjilan. Mengapa kita menginjilin suku-suku primitif? Adalah karena kita tahu bahwa mereka hidup di dalam keadaan mistis, menyembah iblis dan lain sebagainya, menyembah patung, menyembah binatang. Itu salah total semuanya itu. Dan harus menyembah kepada Tuhan yang benar. Dan ada keselamatan datang dari Tuhan. Ini kita sampaikan. Inilah yang diusahakan oleh para misioneri sebenarnya. Sampai capek-capek, sampai pergi ke pedalaman dan lain sebagainya. Ini yang disampaikan. Dan supaya mereka berubah. Yang tadinya menyembah pohon, akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Yang tadinya menyembah patung, akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Berubah. Nah ini imannya ikut akhirnya. Gitu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebenarnya lebih dari itu. Sekarang lebih dari itu lagi. Kenapa? Karena setelah kita di dalam Yesus Kristus sekarang, wow, ternyata ada banyak perpecahan.
Di Korintus saja ada perpecahan katanya. 1 Korintus pasal 11 ayat 19. Coba 1 Korintus 11 ayat 19 ngomong apa di situ? 1 Korintus 11 ayat 19 katanya, wah, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Walah, kok harus? Banyak orang tanya sama saya, Pak Suhento, kok harus? Apa begitu di bahasa aslinya? Ya saya bilang nggak salah. Tidak ada kesalahan. Dan harus ada perpecahan supaya nanti nyata siapa yang lebih tahan uji. Gitu loh. Supaya nyata siapa lebih tahan uji gitu. Bukan nyata nanti siapa yang nonjoknya lebih kencang. Enggak, kita enggak pakai kelahi gitu. Ya, tetapi nyata supaya mana yang lebih tahan uji, tentu diuji dengan Alkitab dan logika. Ya loh. Yang lebih tahan uji, itu maksudnya demikian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah, memang ya, kita tidak mungkin satu jemaat dengan saksi Yehova. Kenapa? Karena dia tidak percaya Yesus Allah, kita percaya Yesus Allah. Harus bisa nggak? Harus bisa. Harus bisa. Tidak bisa tidak. Ya. Kita tidak bisa bersatu jemaat dengan Mormon. Ini tidak mungkin. Kenapa? Ya karena kita tidak bisa percaya bahwa Joseph Smith itu nabi, sedangkan mereka percaya dia nabi dan semua tulisannya firman Tuhan. Kita tidak bisa terima. Harus pecah nggak? Ya harus pecah. Harus pecah. Betul nggak? Kita tidak bisa satu jemaat dengan mereka yang mau membaptis bayi. Kita bilang jangan, tunggu dia besar dulu. Buat pengakuan iman, nanti baru kita baptis dia. Tapi dia bilang, nggak, pokoknya sekarang kita mau celupkan dia aja ke dalam air. Kita tidak bisa, kita bilang, tidak bisa. Nah yang macam begini harus pisah nggak? Harus pisah dong? Betul nggak? Harus pisah. Tidak bisa tidak. Harus pisah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya kita berkata begini, tidak bisa tidak. Seperti yang Rasul Paulus ngomong tadi, harus ada perpecahan di antara kamu supaya nyata siapa yang tahan uji. Sebenarnya Anda tahu tidak? Ini pelaku sebenarnya masih ada di sini, Pak Hasan Karman. Dua yang lain tidak ada lagi, Edi Purwanto sama John Sung nggak di sini. Tahu nggak kita berempat waktu itu pergi ke Palmera di sana, ya saya ingat ya kita numpang mobilnya Pak Hasan, kita menyatakan pecah dari GBII tanggal 11 Maret ya, tahun 98. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, wow, saya buka ulang lagi sejarah, buku sejarah. Itu ya tadinya ya, ini masalah yang dimunculkan adalah masalah OSAS, one safe always safe. Suhento mengajarkan kita masuk surga pakai perbuatan. Oh enggak, saya bilang tidak begitu. Jadi kamu tidak percaya one safe always safe? Tidak percaya. Nah kalau gitu mengajarkan diselamatkan melalui perbuatan, melalui usaha manusia. Oh tidak, kalau gitu datang kasih penjelasan. Oke, kasih penjelasan. Saya ingat waktu itu Pak Hasan bilang beli kopi. kita beli kopi minum. Ini hamba-hamba Tuhan yang kumpul waktu itu 20 lebih lah gitu ya, 20-30 orang hamba Tuhan kumpul. Saya disuruh untuk menjelaskan pandangan saya. Saya dikasih spidol, sebelumnya berdoa dulu, berdoa. Wah hebat sekali doanya. Hebat sekali doanya ya, supaya kita baik-baik semuanya. Habis itu saya dikasih spidol. Nah barusan saya mau menjelaskan, enggak tahu berapa kata saya tulis itu. Ada satu hamba Tuhan mereka yang senior datang ke atas di sana merebut spidol saya. Spidol saya dibilang apa? Bukan begitu. Lah. Saya bilang, lah kan saya diundang untuk menjelaskan gitu. Lalu sekarang saya baru mau berusaha menjelaskan, lalu direbut spidol saya, lalu gimana ini ya? Nah ingat waktu itu enggak, mereka di belakang sana juga udah ngomong, kalau tidak satu pandangan, jangan satu nama dan lain sebagainya. Pak Hasan duduk paling dekat dengan saya di meja di situ, omong pakai bahasa Hakka, cone mau si cone, miaukong. Mungkin dia masih ingat gitu, ya enggak, cone mau si cone katanya.
Mhyokong ya katanya. Sepulang kita udah nggak bisa diomong lagi katanya. Ini udah nggak bisa diomong lagi gitu. Nah, ya udah waktu itu ya enggak. Ya udah saya bilang gini, no kita nggak usah ribut. Kita kan sama-sama anak Tuhan ya loh. Nggak usah ribut. Kalau kita beda, kita pisah. Oh jangan pakai nama GBII. Oh ya oke saya bilang. Nanti sampai di Sunter nama kami berubah. Sampai di Sunter nama berubah. Waduh kami pulang. Pulang. Sampai di depan di situ saya suruh mahasiswa saya bilang, siapa yang jago panjat naik ke atas sana saya bilang gitu ya. Nomor I yang di belakang itu tolong dicopot. Jadi untuk sementara namanya GBI dulu gitu. Karena huruf A-nya lagi dibikin. Jadi dicopot GBI-nya dicopot. Ya. Nah saya bilang kalau gitu kita ganti A di ujungnya aja, GBIA. Nah, saudara yang saya kasih nama, kalau Anda tahu gitu. Nah, lihat, kalau kita beda pendapat kita pisah, betul nggak? Bagaimana bisa? Nanti di sana kita tiap hari kerjanya debat terus, yang malam bagaimana? Nggak selesai. Kalau mau cari kebenaran, sebenarnya bisa selesai, tapi nggak selesai. Saya barusan mau jelaskan direbut, saya punya spidol, ya loh. Jadi kacau dah. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin katakan demikian ya, bahwa maunya Rasul Paulus ya, loh. Kalau begitu, memang kita tidak bisa mencapai satu iman orang satu negara, betul nggak? Lah, itu perlu pakai kekuasaan militer, gitu. Kalau untuk bisa mencapai satu iman secara satu negara, itu kekuatan militer, tidak bisa tidak, ya enggak? Itu sudah harus kekuatan negara. Pakai moncong senjata, kalau zaman dulu pakai pedang, gitu. Ya. Nah, tetapi sekarang lalu mencapai satu iman apa? Mencapai satu iman minimum itu satu jemaat, betul nggak? Satu jemaat harus satu iman, satu pengajaran satu iman, seia sekata, sehati sepikir, gitu. Seia sekata. Oh Pak Soento, tapi gimana kita ini GBIA? Oke, ya GBIA sebenarnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini baru-baru ini banyak berita sebenarnya jemaat ini kurang informasi karena kita memang. Tapi ada tahu kasus Lampung kan? Ngerti nggak? Yang nggak tahu kasus Lampung angkat tangan coba. Oh tahu semua, ya, hebat sekali. Hebat sekali. Lampung kan ya. Nah kita tahu oke. Saya padahal nggak usir mereka kayak dulu kita diusir loh Pak. Saya nggak usir mereka loh. Ya, saya nggak usir mereka. Saya nggak tega. Saya nggak usir mereka. Ya, pada waktu Gembala Firman meninggal, saya mungkin begini. Tuhan tahu. Orang yang paling giat, paling semangat mengusahakan supaya firman hidup itu saya. Ya. Saya cariin dia duit supaya berobat. Supaya berobat. Ya. Katanya perlu plasma darah. Saya kirim orang pergi ke sana supaya darahnya disedot. Sampai kurang informasi, kirim yang terlalu kurus, nggak bisa disedot katanya. Aduh, sudah pergi jauh-jauh ke Lampung sana, ditimbang terlalu kurus katanya. Waduh, cuman satu yang bisa diambil darahnya. Tahu nggak apa? Yang repot lagi itu mereka berangkatnya dari sini itu Jumat, berangkat dari semua. Saya dikasih tahu, Musi, gimana ini? Sampai di sana kita itu bisa mubasir loh. Saya bilang kenapa? Masalahnya apa? Karena katanya Sabtu Minggu Palang Merahnya libur loh. Hah? Saya bilang gawat nih gitu. Terus saya bilang akunnya apa? Saya bilang kasih 5 juta, suruh kerja. Saya bilang gitu. Bayangkan loh. Saya bilang, tapi tahu nggak apa? Itu pun plasma darahnya ada, dokternya nggak mau pakai itu katanya. Ya, dokternya kita, bagaimana saya kan nggak boleh bilang, pakai, pokoknya pakai, nggak bisa begitu. Ya, dokternya akhirnya saudara ya diperlukan Extemtra ya apa namanya obatnya itu berapa belas juta satu ampulnya itu. Saya bilang beli cepat, saya bilang biar dia hidup gitu kan, beli secepatnya. Tahu nggak apa? Seorang dia di sana talangin dulu, bukan oke kami yang keluar lah Pak Soento, enggak, dia talangin dulu, habis itu nagih sama saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, makanya saya bilang ya oke lah. No problem dah. Toh firman tidak terselamatkan. Nah, akhirnya yang ditinggal mereka apa?
Mereka takut saya. Mereka takut saya apa? Pak Soeharto ini mau menerapkan persepuluhan. Kenapa? Karena mereka tidak setuju ada persepuluhan. Jadi gembala mereka tuh dihidupin pakai komputer, saudara. Firman dihidupin pakai servis komputer. Jadi kalau pergi, mestinya saya foto dan Anda baru tahu bisa lihat. Itu bukan gereja, itu toko servis komputer. Jadi gini, komputernya penuh satu rumah gitu. Waduh. Nah saudara yang saya kasih dalam, makanya ya toh, berapa tahun, hampir 15 tahun saudara, jemaahnya cuma 20 lebih. Karena servis komputer. Saya bilang ya toh, tahu nggak jemaat yang saya kasih dalam Tuhan? Saya bersyukur. Sebenarnya Grafe itu pertumbuhannya 1 tahun itu. Ya, di atas 15 orang ya, 1 tahun. Kita 27 tahun 300 lebih. Sebenarnya banyak dari kita itu kan pindah ke Tunas dan lain sebagainya. Ini lebih dari itu. Oleh sebab itu Tunas-Tunas kita yang ada GBI ada yang lain ada. Saya lihat ulang tahunnya 10 tahun. Ulang tahun 10 hebohnya bukan main. Orangnya 13 gitu. Dua orang lebih banyak daripada tahun ulang tahunnya gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Lah kenapa saya bilang? Sangat banyak. Kemungkinannya sangat besar. Karena gembalanya jemaatnya tidak mau kasih persepuluhan, jadi gembalanya banyak gojek, saudara. Gojek. Akhirnya apa? Sukses gojek, tidak sukses bawa jiwa gitu. Wah ini kacau juga saya bilang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Inilah situasinya. Situasinya demikian. Nah, saudara ya. Bagaimana? Kesatuan iman dalam jemaat lokal minimum. Gitu. Kesatuan iman, kesatuan pengajaran dalam seluruh GBIA lebih indah lagi. Kalau bisa seluruh kekristenan satu iman, bagus nggak? Bagus, yang benar, betul nggak? Yang benar bagus. Tapi ini susah, susah. GBIA saja susah, ya GBIA. Makanya saya bilang kasus Lampung. Akhirnya mereka apa? Saya bilang, oke, Firman sudah meninggal. Ditolong bagaimanapun juga sudah diusahakan tetapi tidak bisa. Sekarang saya bilang begini, kalau mau undang salah satu gembala GBIA, maka oke, kita senang gitu. Atau mau penginjil dari Grafe. Kalau penginjil dari Grafe berarti di situ menjadi Tunas, tidak independen lagi. Itu role kita. Berarti penginjil. Atau kalau kalian ambil hamba Tuhan luar GBIA, berarti kalian bukan GBIA lagi. Gitu. Silakan pilih. Sebenarnya kalau mereka omong saya tekan mereka, itu fitnah. 100% fitnah. Saya tidak pernah tekan mereka apapun. Saya kasih mereka alternatif. Silakan pilih. Sampai sekarang mereka tidak mau GBIA, mereka juga tidak berani untuk mengundang hamba Tuhan. Tidak enak. Akhirnya sekarang mereka, tidak tahu, beberapa orang giliran khotbah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tidak bisa mencapai kesatuan iman. Tidak bisa mencapai kesatuan iman. Nah, itulah yang terjadi. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lihat, betapa sebenarnya ketika Grafe ini didirikan, yang kita angkat, yang kita junjung tinggi, yang kita tonjolkan, yang kita angkat tinggi-tinggi itu bukan fasilitas kita, bukan segala hal yang lain. Walaupun kita suka nyanyi, kita tahu bahwa kita hanya nyanyi lagu himne, bukan ini yang kita tonjolkan. Yang sejak Grafe berdiri pertama, yang paling kita tonjolkan, kita angkat tinggi itu apa? Pengajaran kita. Pengajaran kita. Ya saya tantang kepada semua orang. Bukan cuma jemaat saja, kepada semua orang. Anda cari di mana ada gereja yang pengajarannya lebih benar dari Grafe. Oh saya berani tantang orang punya. Ya loh. Oh mungkin normal. Oh Pak, ini kita kurang benar. Ya loh. Kemarin itu di tengah-tengah perlombaan catur, saya ngobrol sama Pak Bistok. Pak Bistok ini theological doctor loh. Theological doctor, dia bilang, tidak ada yang lebih benar dari Grafe lagi Pak. Kata Pak Bistok, tidak ada lagi. Oh ya benar. Saya bilang, saya pun sudah putar-putar. Sekarang banyak orang tidak tahu. Banyak orang tidak tahu sebenarnya begini.
kebenaran rohani kekristenan itu adalah satu kebulatan yang harmonis. Satu kebulatan yang harmonis. Kenapa kita blok kelas 3 doktrin utama? Keselamatan, Alkitab dan gereja. Kenapa? Karena ini 3 doktrin utama ini harus bulat. Saudara yang saya kasih dalam, kalau Anda sudah menguasai 3 doktrin utama ini, minimum 3 doktrin utama ini, Anda sudah gampang sekali melihat bahwa gereja ini, denominasi ini sebenarnya ada masalah di doktrin gerejanya. Denominasi yang satu itu ada masalah di doktrin Alkitabnya. Gereja denominasi itu ada masalah di doktrin keselamatannya. Anda gampang melihatnya, saudara. Karena tidak ada yang seperti Grafe, yang semua doktrinnya bisa harmonis. Tidak ada. Tidak ada. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sistem penggajian kita yang 11, gembala hanya boleh ambil 11/10. Anda tahu nggak ada banyak gembala yang ingin meniru. Karena apa? Kadang-kadang mereka hitung-hitung, wah kalau saya digaji majelis dapat sekian, kalau ambil 11, lebih banyak. Udah kita ubah ikut Pak Suhento punya aja, Pak ambil 11, saudara. Ya tetapi tahu nggak apa yang bisa terjadi? Karena doktrin keselamatannya ada kekacauan, akhirnya jemaatnya tidak lahir baru, ya tidak kasih persepuluhan. Wah salah juga ini, kacau lagi gitu, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak bisa, saudara. Ya. Karena kebenaran rohani kekristenan itu satu kebulatan. Sesuatu yang bersifat bulat. Satu keharmonisan. Ya. Dia bukan yang pincang sana pincang sini, saudara. Pincang sana pincang sini. Saudara, ya, coba Anda bisa bayangkan. Ya. Ketika di doktrin keselamatan dikatakan bahwa Anda menjadi anak Allah, sudah menjadi orang kudus, dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Anda menjadi orang kudus karena posisi Yesus Kristus yang kudus. Kamu sekarang adalah orang kudus seperti orang Efesus dan orang Korintus, orang kudus. Lalu kenapa hari Minggu pertama kau ikut perjamuan kudus supaya kudus? Itu kudusin apanya lagi? Itu mau kudusin apanya lagi? Akhirnya kacau. Ada banyak gangguan. Ada banyak gangguan. Yang paling lucu itu apa tahu nggak? Gereja-gereja yang mereka yang mimpilah, ketemu malaikat lah. Kalau kita tanya sama dia, Bung, ya, kamu percaya Alkitab firman Tuhan satu-satunya atau salah satu? Jawabnya apa? Satu-satunya dong. Pakai dong dia, saudara. Karena apa? Mau penekanan di situ, dong, gitu loh. Satu-satunya dong. Oh, ya. Lalu masih percaya ada mimpi dari Tuhan? Masih dong. Bagaimana ini kok bisa begitu? Ya enggak. Lalu kamu percaya mimpi bercumbu dengan perempuan cantik? Hah? Lalu kamu tafsirkan pula itu adalah Roh Kudus lagi. Hebat sekali. Gimana dong? Ya. Dang ding dong, kacau balau, betul nggak? Lah kalau gembalanya saja kacau, apalagi jemaatnya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betul nggak? Gembalanya kacau, apalagi lagi? Ada lagi gembala yang apa namanya? Wow, gitu. Tuhan baru omong saya supaya saya hardik COVID-nya berhenti. Malah makin merebak jadi Delta. Ingat nggak itu gitu? Dia sembunyi gitu. Saudara, ini kacau balau. Kita tahu. Saudara, kita tahu itu kesalahan. Itu kesalahan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ada gereja, kita sebenarnya gini, ya nanti orang marah sama saya. Bisa dibuat list gereja-gereja yang kacau doktrin keselamatannya nih. Teng. Gereja yang kacau doktrin Alkitabnya nih. Teng. Gereja yang kacau doktrin gerejanya nih. Teng. Semua gereja pembaptis bayi ada kekacauan doktrin gerejanya plus doktrin keselamatan pasti. Kenapa bisa begitu? Kita tanya sama mereka. Mengapa kamu membaptis bayi? Tujuannya untuk apa? Jawab saya dulu satu. Mereka nih kemarin ribut sama saya, ini grup Malaysia. Saya lihat plus 60 semuanya yang ribut sama saya. Pakai omong Melayu lagi. Jadi untung saya orang Kalimantan, jadi ngerti juga.
Ngomong Melayu. Wah, Suhento dia marah, saya marah sini. Baptisan tidak menyelamatkan, betul nggak Pak Suhento? Oh betul. Saya bilang, kalau gitu apa salahnya bayi dibaptis? Kan tidak menyelamatkan. Justru saya tanya balik kamu, kalau tidak menyelamatkan, kenapa kau baptis bayi itu? Saya bilang. Ya kan? Apa dulu alasan kenapa kamu baptis bayi itu supaya apa? Kan tidak menyelamatkan. Untuk apa? Coba kau jawab saya, kau baptis bayi untuk apa? Mandiin atau baptis? Karena mau diapain itu? Kamu ini. Nah, mereka pusing. Bayi dibaptis untuk apa? Kalau supaya mereka tidak sakit. Ah, ini ngawur ini, gitu. Ini kecampuran mistis. Betul nggak? Supaya apa? Supaya tidak sakit-sakitan. Salah, kau imunisasi itu bayinya. Ngawur dah, gitu. Betul nggak? Lalu supaya apa? Supaya dia masuk surga. Ah, di situ sesatnya. Jadi dari doktrin gereja sikut ke doktrin keselamatan. Betul nggak? Makanya saya bilang semua gereja pembaptis bayi ada masalah di doktrin gereja juga di doktrin keselamatannya. Pasti itu. Mereka tidak bisa jawab. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Anda bisa list gereja-gereja yang ada persoalan di doktrin Alkitabnya. Mereka semua yang percaya masih ketemu malaikat. Gitu. Ada siapa lagi yang namanya Nina itu. Gitu. Yang katanya dia lihat Tuhan Yesus. Ya. Dia lihat Tuhan Yesus jadi Kristen. Nggak tahu bagaimana katanya sekarang masuk Muslim lagi gitu. Wah, ini saya bilang ini . Sampai Ibu Noverina bilang ini main-main itu dia bikin video bisa keluar masuk begitu Ya, kalau di sini cannya sudah kurang ya pindah lagi ke sini biar cannya banyak gitu kan. Ngaur-ngaur ini semuanya. Tuhan Yesus saudara, dia lihat Tuhan Yesus. Saudara, sekarang enggak ada lagi yang berani ngomong sama saya dia lihat Tuhan Yesus. Ya, dulu sering ya. Waktu Grafe baru start tuh banyak yang datang ngomong saya, ketemu Tuhan Yesus lah, ketemu malaikat lah, Lalu dia Tuhan Yesus bilang, bagaimana kamu tahu Tuhan Yesus? Biar mereka langsung marah duluan. Pak Suhento nggak percaya saya nih. Saya nggak bohong loh. Maksudnya dia jujur. Oke, saya bilang, oke kau jujur. Yang saya mau tanya, bagaimana kamu tahu itu Yesus yang kau lihat itu? Ada mulai bingung sedikit. Ya. Pertama terang Pak. Itu bahaya. Lucifer itu terang. Aduh, dia mulai pusing. Lalu Lucifer. Ya Lucifer tahu nggak? Lucy itu artinya terang. Lucifer itu artinya yang memancarkan terang. Kau lihat Lucifer? Oh enggak Pak. Masa saya doa loh Pak, dia bilang bukan ngerawang loh. Masa saya lihat Lucifer? Tapi kan kau lihat terang tadi bilang. Lalu gimana kau tahu itu Yesus? Kemudian muncul mukanya Pak. Muncul mukanya. Lalu mukanya seperti apa? Yang di kalender itu. Aduh, itu bintang film. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Coba Anda bisa bayangkan betapa konyolnya banyak orang Kristen ini. Mereka suka dibohongin. Suka dibohongin, suka ditipu. Ada loh manusia mempunyai salah satu penyakit jiwa itu suka dibohongin. Suka dibohongin. Ya. Karena kalau percaya sesuatu yang benar, kadang gini, kebenaran itu bisa menyakitkan loh. Ya, kebenaran itu bisa menyakitkan. Karena kalau saya sudah lama salah, tiba-tiba dikasih tahu ini salah, berarti apa? Bodohnya kok sudah lama sekali gitu. Betul nggak? Saya bodohnya sudah lama sekali, ini mau berbalik lagi susah karena untuk mengakui sudah lama bodohnya itu yang sebenarnya nggak rela gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, makanya akhirnya kebenaran itu menyakitkan. The truth is hurt. Ya, ini menyakitkan kadang sangat menyakitkan kebenaran. Kadang-kadang ini dunia ini sekarang sedang ini eufemisme itu Semuanya apa? Semua yang mati dipanggil Bapa di sorga. Bapa mana? Bapa segala pendusta. Ya enggak? Bukan yang di sorga. Kalian kalau nyebut jangan ada sebut sorganya. Dipanggil oleh Bapa. Oke enggak apa-apa itu. Kenapa? Bapa kan ada banyak. Betul enggak? Atau dia sudah pergi ke tempat yang layak untuknya. Gitu ya. Ada yang ngajar saya Pak atau tempat yang layak. Tempat yang layak itu apa? Ya enggak? Ya tergantung lah, betul nggak? Tempat yang layak apa? Yang masuk neraka kan tempat yang layak.
ya, tempat yang layak. Ya. Jangan ini orang sudah tahu dia nggak pernah bertobat, nggak pernah lahir baru. Masa kita omong dia masuk surga, betul nggak? Dia pergi ke tempat yang layak untuk dia. Oke, baik itu ya, layak untuk dia, betul nggak? Atau dipanggil oleh Bapa, nggak usah surganya, gitu. Dipanggil oleh Bapa. Gitu. Saudara yang saya kasih, kenapa? Karena kebenaran itu menyakitkan. Kebenaran itu menyakitkan. Ya loh. Saya seumur hidup menginjil. Belum pernah saya menginjil satu hari yang saya jadi ketakutan. Karena yang saya nginjil itu marah besar loh. Marah besar. Ada satu orang, ya, ada satu orang. Neneknya barusan meninggal. Minta saya pergi nginjil kakeknya. Ya. Neneknya baru meninggal, minta saya pergi nginjil kakeknya. Jadi saya lugu-lugu ya, kan Grafi belum lama mulai. Saya nginjil kakeknya, duduk, kakeknya baik, ramah sekali. Awalnya ketemunya ramah sekali, tau nggak? Ramah, ngobrol, kami ngobrol. Saya mulai masuk ngobrol Injil. Oh dia masih dengar Injil sekali orang. Sampai pada titik, pada poin di mana orang yang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus lahir baru itu masuk neraka dan lahir baru masih gini. Dia tiba-tiba marah, saudara. Mukanya berubah. Langsung dia bilang, jadi maksud kamu istri saya sekarang sudah di neraka ini? Ya ampun, saya mau omong apa saudara? Oh enggak, dia sekarang di surga. Enggak bisa dong ya dong. Saya bohong dong, betul nggak? Aduh, saya betul-betul waktu itu saya mati kutu loh, tau nggak? Gitu. Saya betul-betul waktu itu tertunduk, tau nggak? Saya berpikir saya salah ini. Aduh, saya salah ini. Kenapa? Sampai dia ngerti Injil, sebenarnya dia ngerti loh, tau nggak? Dia langsung ngerti kan ini jelaskan. Dia ngerti, langsung pada waktu dia ngerti Injil, akhirnya dia mengetahui bahwa istrinya sebenarnya sudah di neraka. Kayaknya dia kagetnya bukan main itu. Dan mukanya berubah ya. Dan dia marah. Dia marah sekali. Aduh, saya merasa saya sudah salah. Akhirnya saya perbaiki gimana aja. Saya ngomong ya saya bilang yang penting kan om sekarang ini percaya. Oh nggak bisa. Dia nggak bisa. Wow. Saya pernah lagi ini ya. Disuruh nginjil. Orang dari Kalimantan nelpon saya suruh nginjil, dia punya mama, sudah tua. Ya. Saya pergi nginjil, dia bisa jawab apa? Setelah dia ngerti Injil, saya nggak mau terima. Loh, saya bilang kenapa? Nggak, karena suami saya sudah di neraka, saya mau ikut dia. Aduh, saya terdiam, nggak bisa omong, saudara. Terdiam, saya nggak bisa omong. Ya nggak. Bahkan anaknya nelpon saya, tanya saya hasilnya, saya nggak bisa jelasin sama dia loh. Saya tidak bisa jelasin. Kenapa? Betapa sakitnya. Ya, mamanya sudah sakit sekali. Ya. Ketika mendengar Injil sakit, saudara. Ya. Dan anaknya mau mendengar begini, Anda bisa bagaimana cara menyampaikannya? Kamu bisa bayangkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, makanya saya sering, kalau ada ya peribahasa bilang kebenaran itu menyakitkan, saya sudah menyaksikan itu. Ya, saya sudah menyaksikan, bahkan mengalaminya, bahwa kebenaran itu sangat menusuk, sangat menyakitkan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi apapun juga, kita punya tugas, ya dong. Betul nggak? Kita punya tugas, sampaikanlah. Kita sampaikanlah ya. Kadang saya berdoa, kadang-kadang saya sangat menyesal atas banyak hal ya. Kadang-kadang saya sangat menyesal saya kurang waktu, saya tidak kembali lagi untuk datanginnya. Mungkin saya takut dimarah-marahin lagi dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi kita tidak bisa menjangkau semua yang kita inginkan. Dan Tuhan memberikan saya jemaat Grafe. Yang menjadi tugas utama, tugas besar saya, saudara, adalah untuk memelihara jemaat yang datang di sini. Supaya kita bisa mencapai satu kesatuan iman. Amin, jemaat sekalian. Karena hanya dengan kesatuan iman inilah, kesatuan pengajaran inilah,
Kita ini akan bersinar cemerlang, saudara. Kita akan bersinar luar biasa. Dunia sekarang mengamati kita, saudara. Dunia di luar sana melihat kita. Mereka teropong kita dengan pakai teleskop sampai mikroskop, saudara, semuanya. Gitu. Mereka mau lihat kita. Apa saja yang kita perbuat, saudara. Gitu. Barusan topik Tritunggal mereka ongker-ongker di sana. Bapak sama anaknya itu beda pendapat sekarang katanya begitu kan. Saya sama Steven itu masalah Tritunggal waktu itu. Padahal tidak, gitu. Itu tidak begitu. Saudara, mereka teropong kita. Kalau kita beda, kalau kita saling tidak satu pendapat segala macam, kita tidak bisa bersaksi. Kesaksian kita tidak nyaring. Kesaksian kita tidak berkumandang. Tidak bisa. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Maka itu ya di Indonesia saya tidak ketemu gereja yang siap 1 jam, pokoknya dari jam 9 sampai jam 9, 10 kurang 15 ada tanya jawab. Anda boleh datang tanya semuanya. Saya katakan ya, kadang-kadang orang berpikir terlalu pendek. Dia baru berpikir 10 menit dia sudah simpulkan begini. Padahal saya sudah pikir 30 tahun. Ya, topik itu. Ya, bahwa ini harusnya begini. Tidak bisa begitu. Kalau begitu efeknya akan begini. Kalau begini akan efeknya akan begitu. Itu akan efeknya begini. Ya, ini harus. Kenapa? Karena semua doktrin itu harus sinkron seluruhnya. Seluruhnya harus sinkron. Bukan hanya doktrin satu dengan yang lain semuanya harus sinkron. Bahkan seluruh sejarah dari Adam sampai terakhir yang terangkai di dalam Alkitab semua harus sinkron secara harmonis. Harmonis. Bagaimana Calvinistik bisa benar yang mengajarkan bahwa Tuhan menetapkan semua kejahatan? Saya hormat sekali dengan seorang pengkhotbah yang Surabaya. Anda pasti tahu namanya, betul nggak ya toh? Karena dialah yang berani tulis di Facebook. Kami orang reform katanya. Yakin Tuhan menetapkan semua kejahatan. Mau apa? Wih, hebat juga ya toh. Mau apanya saya yang tambahin itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, hebat nggak? Saya bilang saya hormat dia karena apa? Gentleman. Betul nggak? Daripada yang dibilang, kalian Calvinis percaya Tuhan menetapkan semua kejahatan, lalu kayak belut begitu, waduh mau dipegang susah gitu. Nah, kalau dia tidak kayak belut. Dia bilang kami memang percaya Tuhan menetapkan semua kejahatan. Berarti semua kejahatan sama dengan Tuhan yang membuat orang Sodom dan Gomora menjadi orang Sodomi. Kemudian Tuhan sendiri pula yang marah dan bom mereka. Waduh, gimana ini ya? Hah? Gimana ini? Saya kadang-kadang Calvinis itu gimana ini? Jadi Tuhan pula yang membuat orang zaman Nuh sehingga semua yang timbul dari hati mereka adalah jahat dan Tuhan sendiri marah lagi gitu. Kemudian marah, kalau gitu saya hapus mereka semua dengan air. Tuhan sinting gitu. Betul nggak? Dia yang tetapkan orang jadi jahat. Dia marah atas kejahatan mereka. Lalu dia hapus mereka dengan air. Lalu bagaimana bisa? Benar. Mereka marah, saya membuat sebuah meme. Saya bilang apa? Sebenarnya semua bidat itu tak perlu diajak berdebat. Disuruh berpikir pakai akal sehat saja sudah cukup. Lalu mereka kasih gelar baru sama saya, Doktor Memeh. Baru kemarin ada satu orang, ini Doktor Memeh katanya. Saya di Facebook itu tanya dia, kamu ini bodoh atau iri? Saya tanya dia. Apa salahnya kalau dengan meme kebenaran bisa disampaikan? Betul nggak? Kamu ini bodoh apa iri? Saya tanya sama dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, aneh-aneh ini manusia. Nah sekarang saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Makanya kita ini open, semuanya kita ini open. Semua topik sebenarnya boleh dibicarakan. Semua topik boleh dibicarakan. Cuman saya ingin katakan kepada Anda bahwa sebenarnya kami sudah memikirkan, saya khususnya sudah memikirkannya puluhan tahun. Puluhan tahun. Mengapa kita punya sistem penggajian harus begitu? Sudah puluhan tahun, karena saya sudah lihat efeknya. Anda tahu, sistem di mana gaji ditentukan oleh majelis, Anda tahu efeknya apa? Anda tahu,
Sekarang yang menjadi gembala di Kuitang itu si Hombing, bukan si Hokmeng. Saudara, karena orang Tionghoa sudah tidak mau. Ini GKJ yang saya tinggalkan ini, Anda tahu gembalanya sekarang siapa? Yang nggak bisa omong HK lagi. Ya. Tidak ada. Orang Tionghoa tidak mau jadi hamba Tuhan. Tidak mau. Ya. Kenapa? Jadi karyawan satu bos aja udah pusing, apalagi jadi karyawan 20 bos. Pusing enggak? Pusing enggak? Siapa mau jadi hamba Tuhan? Siapa mau jadi hamba Tuhan? Saya kasih tahu kalian, saya sudah 6 tahun jadi gembala GKJ. Dulu kita dijatah, gasnya 1 bulan 1 tabung, berasnya 20 kilo, semuanya itu. Itu kurang lebih pegawai negeri, saudara. Kurang lebih pegawai. Saya nggak mau teken sambung lagi. Sinode suruh teken, saya nggak mau teken. Jemaat saya nyembah-nyembah, musti kami di sini kan baik sama kamu, ya. Sinode biarinlah. Enggak, saya bilang. Saya bukan, kalau saya mau makan gaji dulu seperti begini, saya nggak keluar dari Astra. Saya bilang. Di Astra fasilitasnya lebih baik. Kacamata aja diganti, saya bilang. Saya bilang, kalau saya mau makan gaji macam begitu, saya bilang. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak macam begitu, saudara. Tidak macam begitu. Makanya saya sudah berpikir puluhan tahun. Tidak ada yang lebih benar. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mencapai satu kesatuan iman. Kalau jemaat Grafe, kita mencapai kesatuan iman dan mengerti mengapa kita mengajarkan ini. Anda bukan hanya mengimani, bisa menjelaskannya kepada orang lain. Anda bisa bayangkan di sini 300 orang semuanya punya Facebook. Betul nggak? Hebat sekali. Pancaran kebenaran kita, ya nggak? Betul nggak? Ya pancaran, ada yang bilang saya, Mose pakai IG lebih jago. Saya bilang, ya udah kau deh yang pasang ke IG sana gitu. Saya nih gaptek. Saya ini agak gaptek. Jadi ya kita pancarkan kebenaran kemana-mana. Saudara, ke seluruh dunia sekarang ini. Kenapa? Karena gereja baptis pun yang di Amerika, banyak yang makin hari mereka berputar ke bawah. Kayak tangga pilin orang turun gitu. Putar ke bawah, saudara. Putar ke bawah. Karena tidak ada orang yang sangat kuat yang mempunyai visi untuk membuat tangganya berputar ke atas. Harus berputar ke atas. Seluruh pengajaran doktrinal harus sinkron. Seluruh pengajaran Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu juga harus sinkron. Seluruhnya. Inilah baru kebenaran yang sejati. Yang kita imani dan yang kita tinggi. Amin jemaat sekalian. Oke, kita berdoa. Jemaat yang saya kasihi, coba direnungkan. Kita tidak mungkin menyatukan iman orang di tempat-tempat lain. No, impossible itu dilakukan. Kita hanya bisa menyatukan iman jemaat lokal. Lebih indah, Tuhan akan lebih bahagia jika kalau banyak jemaat lokal jadi benar. Dan bergabung menjadi satu grup jemaat lokal yang benar, menjunjung tinggi kebenaran. Indah dan Tuhan senang. Tuhan senang. Dan Tuhan kiranya memberkati jemaat Grafe. Memancarkan terang. Memancarkan kebenaran di semua tulisan kita. Dan orang tahu nanti ketika orang menghadapi persoalan, ketika orang mulai pusing dengan pengajaran gerejanya, mereka tahu kemana mereka cari kebenaran. Mereka tahu. Bapa di sorga, terima kasih. Kiranya firman-Mu menguatkan kami semua. Firman-Mu, Tuhan, mengingatkan kami, membuat kami semuanya menjadi satu jemaat yang indah di hadapan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.